Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas rutinitas kita sehari-hari dengan maksimal dan baik. Kepada anak-anak sekalian yang berbahagia, tak kenal maka tak sayang, dalam kesempatan ini saya perkenalkan, saya Bapak Yang Mualim SPD selaku Wakil Kurikulum SMA Negeri 5 Madiun. Saya ucapkan yang pertama, selamat kepada kalian semuanya telah diterima di SMA Negeri 5 Madiun untuk peserta didik kelas 10. Berarti kalian adalah termasuk anak-anak yang unggul, anak-anak yang terpercaya, anak-anak yang mempunyai kelebihan. Mari kita syukuri bersama apa yang sudah ditetapkan. Kalian sudah bisa masuk di SMA 5 Madiun ini, bisa kita gunakan, kita manfaatkan kesempatan untuk belajar di SMA Negeri 5 Madiun ini dengan sebaik-baiknya. Inilah alma mater kalian, inilah sekolah kalian. Silakan kembangkan potensi Anda, minat Anda, kelebihan Anda dengan sebesar-besarnya untuk bisa mengembangkan potensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap ke arah yang lebih baik. Anak-anak sekalian yang berbahagia, di bidang kurikulum banyak hal yang perlu saya sampaikan, tapi mungkin dalam kesempatan ini tidak semuanya nanti akan saya sampaikan. Yang pertama di bidang kurikulum adalah bahwa di SMA Negeri 5 Madiun nanti ada program peminatan, ada 2. Yang kemarin insya Allah kalian semua sudah melaksanakan tesnya, yaitu tes potensi akademik. Nanti akan dijuruskan yaitu untuk program peminatan MIPA dan juga program peminatan IPS. Mudah-mudahan yang sudah kalian lakukan kemarin nanti akan sesuai dengan harapan kalian semuanya. Yang kedua, bahwa peralihan dari jenjang SLTT ke SLTA, khususnya di jenjang SMA, ini pasti ada perbedaan, yaitu berkaitan dengan mapel atau mata pelajaran. Kalau di SMP, di program IPA mungkin hanya dikenal yaitu program fisika dan biologi. Maka kalian nanti akan menerima tambahan yaitu untuk mapel kimia. Kemudian di program IPS, nanti kalian akan mengenal tambahan pelajaran. Kalau di SMP hanya ada ekonomi dan geografi, maka di SMA nanti kalian akan mendapatkan tambahan yaitu mapel sosiologi. Maka banyak mapel-mapel yang baru, kalian nanti harus siap untuk menerima pelajaran di SMA. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan juga, ada perbedaan untuk jumlah jam. Artinya apa? Di SMP kalian satu mapel itu mendapatkan waktu 40 menit, maka di SMA nanti satu pelajaran itu adalah 45 menit. Sehingga kalian nanti harus menyesuaikan juga dengan jumlah jam yang berbeda ini. Yang keempat yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, insya Allah di SMA Negeri 5 Madiun kita dalam kegiatan pembelajaran ini sudah banyak yang berbasic yaitu CBT. Maka di tiap-tiap kelas nanti akan juga dipasang yaitu akses point, maka tidak khawatir anak-anak sekalian nanti dalam kegiatan pembelajaran bila menggunakan fasilitas WiFi sehingga nanti tidak ada masalah. Ini juga berkaitan dengan kegiatan penilaian. Jadi dalam penilaian nanti sudah berbasic CBT, anak-anak nanti harus siap dengan kebiasaan menggunakan yaitu program CBT. Kemudian juga yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran di SMA 5 sudah banyak juga Bapak Ibu Guru yang memanfaatkan yaitu fitur-fitur dalam kegiatan pembelajaran seperti rumah belajar,
seperti Google Meet, seperti Fiverr dan sebagainya, maka nanti anak-anak sekalian akan banyak sekali variasi untuk kegiatan pembelajaran ini yang bisa menunjang dalam pemahaman anak-anak dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri. Anak-anak sekalian yang berbahagia, kemudian yang kelima anak-anak sekalian atau yang terakhir yang perlu saya sampaikan yaitu berkaitan dengan sistem SKS yang ada di SMA Negeri 5 Madiun. Anak-anak sekalian, bahwa mulai tahun pelajaran 2020-2021 di SMA 5 untuk peserta didik kelas 10 nanti akan menggunakan yaitu sistem SKS. Ini adalah termasuk program baru. Apa itu SKS? Yaitu sistem kredit semester. Ini yang membedakan dengan sistem paket yang kemarin. Sistem SKS atau sistem kredit semester ini merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk melayani peserta didik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan kecepatan belajar pada setiap semesternya. Jadi anak-anak nanti bisa melakukan pembelajaran setiap semester itu sesuai dengan bakat dan minatnya. Apa sih keunggulan SKS dibanding dengan sistem paket? Bahwa dalam sistem SKS ini, sistem pembelajaran nanti bisa dilakukan secara klasikal, secara kelompok, atau individu. Ini berdasarkan dari unit-unit pembelajaran yang secara utuh. Yang kedua, bahwa sistem SKS ini memiliki keunggulan yaitu akan lebih optimal dalam melayani perbedaan siswa. Karena apa? Bahwa peserta didik atau siswa itu memiliki kemampuan atau kecepatan belajar yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, ini yang menarik juga, bahwa dalam sistem SKS nanti masa belajar itu akan lebih fleksibel, yaitu bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, atau 4 tahun, sehingga nanti tidak ada istilah yaitu tinggal kelas atau tidak naik kelas, yang berakibat pada apa? Yaitu akan mengulang mata lain yang tidak seharusnya diulang. Sehingga dalam SKS ini pembelajaran akan lebih fleksibel dalam pengelolaan kelas dan juga bisa mendorong nanti motivasi belajar siswanya. Maka tidak ragu lagi bahwa kalian nanti bisa melakukan pembelajaran dengan sistem SKS di SMA Negeri 5 Madiun. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan SKS juga yang perlu saya sampaikan, bahwa dalam sistem SKS nanti untuk bahan ajar ini bisa menggunakan buku teks pelajaran. Pada umumnya yang kita sudah menggunakan sistem paket, ini masih bisa digunakan dalam sistem SKS yang dikenal dengan istilah yaitu GTP. Kemudian juga nanti kalian bisa menggunakan yaitu UKBM atau unit kegiatan belajar mandiri, yang ini nanti juga bisa digunakan sebagai acuan untuk bahan ajar, atau juga dari modul atau buku pelajaran yang lain. Ini semuanya masih bisa digunakan untuk sistem pembelajaran SKS. Anak-anak sekalian yang berbahagia, ada 5 prinsip dalam penyelenggaraan SKS ini. Maka semuanya nanti kamu harus tahu semuanya. Apa prinsip yang pertama? Yaitu prinsip fleksibel. Artinya apa? Bahwa fleksibilitas pilihan mata pelajaran dan waktu pembelajaran untuk menyelesaikan program pelajaran ini memungkinkan peserta didik nanti bisa menentukan dan mengatur strategi belajar secara mandiri. Ini adalah termasuk prinsip fleksibel. Yang kedua adalah prinsip unggul. Apa itu prinsip unggul? Yaitu memungkinkan nanti peserta didik memperoleh kecepatan belajar dan mencapai tingkat kemampuan yang optimal sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan atau kecepatan belajarnya. Ini adalah masuk prinsip unggul. Kemudian yang ketiga adalah prinsip maju berkelanjutan, yang merupakan penyelenggaraan SKS. Ini bisa nanti peserta didik secara langsung bisa mengikuti muatan mata pelajaran atau program lebih lanjut tanpa terkendala oleh peserta didik yang lain. Artinya apa? Kalau memang nanti anak memiliki keunggulan, memiliki percepatan dalam belajar, nanti tidak perlu lagi bersama-sama dengan peserta didik yang memang tidak memiliki kemampuan lebih. Yang keempat, yaitu prinsip keadilan, bahwa dalam prinsip keadilan ini peserta didik nanti akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh perlakuan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan atau kecepatan belajar yang dimiliki secara perseorangan. Maka kalian yang mempunyai bakat dan juga potensi diri yang lebih, bahkan nanti kamu akan mendapatkan
pembelajaran yang istimewa dari prinsip SKS ini. Kemudian yang kelima yaitu prinsip relevansi. Apa itu prinsip relevansi? Yaitu penyelenggaraan SKS ini disesuaikan dengan karakteristik jenjang, jenis dan juga dari satuan pendidikan. Maka jangan khawatir, dalam layanan pembelajaran SKS nanti peserta didik akan mempunyai bakat, minat, kemampuan dan kecepatan belajar yang berbeda. Ini dapat dilakukan di kelas yang sama atau yang berbeda dalam satu satuan pendidikan. Kemudian apabila dalam satu kelas terdapat peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata atau di bawah rata-rata, maka pengelolaan pembelajaran dapat dikelola secara homogen atau tetap secara heterogen. Anak-anak sekalian yang berbahagia, ini saya kasihkan gambaran sedikit, yaitu apabila kalian nanti menempuh dengan program paket SKS atau sistem kredit semester. Ada beberapa hal, misalkan satu adalah yang berkaitan dengan yang ingin menempuh program percepatan. Untuk program yang pertama adalah program percepatan untuk 2 tahun. Tahun pertama nanti kalian akan bisa menempuh untuk 3 semester. Saya ulangi, tahun pertama nanti kalian akan bisa menempuh 3 semester. Kalau sistem paket kan hanya 2 semester. Ini kalian bisa menempuh 3 semester. Nanti akan dibagi untuk per semesternya bisa ditempuh selama 4 bulan. Tahun kedua ini bisa ditempuh untuk 3 semester, yaitu semester 4, 5, dan 6. Ini bisa ditempuh tiap semesternya adalah selama 3 bulan. Maka 3 bulan terakhir kalian nanti sudah bisa mengikuti yang namanya USBN atau SPBKS kalau nanti masih ada, atau juga ujian praktek, sehingga praktis selama 2 tahun kalian nanti sudah bisa lulus. Kemudian ada paket yang kedua, yaitu paket untuk yang lulus 3 tahun. Artinya apa? Ini meskipun nanti kalian bisa menyelesaikan program pembelajaran selama 2 tahun, tapi kalian lulus 3 tahun. Yang 1 tahun untuk apa, Pak? Ini bisa nanti digunakan untuk tambahan materi pembiayaan. Apa saja materinya? Misalkan nanti adalah materi yang bersifat akademik. Kalian nanti bisa untuk persiapan studi lanjutan atau untuk mengikuti ujian sekolah. Yang kedua mungkin berkaitan dengan non akademik. Kalian nanti bisa mengikuti program vokasional yang nanti akan mendapatkan sertifikat. Dan yang ketiga nanti kalian bisa memilih kegiatan yang berkaitan untuk persiapan, misalkan kalian nanti ingin masuk ke program kedinasan, mungkin masuk ke PTN, mungkin masuk ke TNI Polri. Ini bisa kamu gunakan, manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan persiapan itu. Yang ketiga adalah program nanti kalau kalian ingin melaksanakan 3 tahun persis. Ini biasanya bagi siswa yang memiliki kemampuan rata-rata. Artinya apa? Seperti sistem paket. Nanti tahun pertama 2 semester, tahun kedua 2 semester, tahun ketiga 3 semester, sehingga maka 6 semester bisa ditempuh selama 3 tahun. Yang keempat, apabila nanti pelaksanaan untuk kegiatan belajar ini selama 4 tahun. Artinya apa? Untuk menyelesaikan 3 tahun kalian ternyata masih ada KD-KD yang tertinggal, maka nanti bisa diselesaikan selama 4 tahun. Ini berarti kalian nanti bisa memilih dari alternatif itu untuk bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan potensi, bakat, dan minat kalian. Terima kasih dari kami. Selamat, nanti kalian akan bisa masuk di SMA Negeri 5 Madiun dengan sistem pembelajaran yang SKS. Sekali lagi, SMA Negeri 5 Madiun, maju bersama, hebat bersama. Dari kami, dari Pakar Kurikulum, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.